Shalom. Di hari ini saya akan memberitakan firman Tuhan yang bertema hidup karena arti. Banyak orang yang berkata waktu adalah uang. Tetapi saya kemarin melihat video di IG, ada pemuda pendapatnya berbeda. Dia berkata waktu bukanlah uang, melainkan waktu adalah nyawa. Oleh karena setiap itu detik yang berlangsung, nyawa kita akan terus berkurang. Andaikan kita punya jam countdown, kita bisa menghitung waktu kita yang habis. Seperti hanya kalian bermain game 3 jam, maka waktu yang akan habis 3 jam. Kalian tidur misalnya juga 15 jam, pasti akan habis, percuma waktu yang kalian akan pakai untuk tidur. Jadi oleh sebab itu anak-anak muda Kristen, setiap detik itu yang berlangsung, nyawa kita akan terus berkurang. Sisa waktu hidup yang masih kita miliki saat ini, jangan sampai kita menghabiskan waktu kita untuk bermain game atau tidur. Rasul Paulus sendiri sering berkata, pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jadi kalian harus menggunakan waktu kalian untuk bermain 1 jam. Misalnya diatur lah. Jangan kalian 1 hari bermain game, langsung bermain terus. Jadi kalian harus mengatur waktu, bekerja, membantu orang tua, urus rumah, melakukan hal-hal yang baik yang diinginkan Tuhan, begitu. Jadi jangan bermain game sepuasnya kalian bermain, atau kalian tidur sepuasnya 1 hari. Jadi tidak ada artinya kalau kalian tidur dalam 1 hari itu, waktu kalian akan habis. Menurut Rasul Paulus, hidup bukan karena hari, tetapi karena arti. Ada 2 hal yang membuat hidup kita berarti, yang akan sama-sama kita renungkan. Jadi ada 2 hal ya, 2 hal yang membuat hidup kita berarti. Yang pertama, memberikan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Jadi kita melakukan perbuatan yang baik itu sudah termasuk di dalam memberi hidup kita kepada Tuhan Yesus. Paulus mengatakan bahwa Kristus dengan nyata menuliskan di dalam tubuhnya, baik oleh hidupnya, oleh matinya, karena bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu yang saya ungkapkan tadi. Seperti yang diungkapkan Paulus, kita berbuat baik, jadi kita mati untuk Yesus. Itu perbuatan baik, misalnya itu keinginan Yesus. Kalau kita berbuat baik itu sudah termasuk di dalam keinginan Yesus. Jadi di dalam artinya begini. Karena bagi Paulus hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kita bisa dapatkan di Filipi 1 ayat 20 sampai 21. Jadi Rasul Paulus dengan yakin bahwa ketika Tuhan Yesus mengizinkan ia tetap hidup, maka hidupnya hanyalah untuk Tuhan Yesus. Dan meskipun ia akan mati pada saat itu, dan itu adalah keuntungan, bukan keuntungan pribadi. Setiap Injil bisa menyatakan sampai akhir hidupnya. Jadi kalau mati bagi Tuhan Yesus itu, atau mati dengan perbuatan baik kalian lakukan, itu sudah termasuk di dalam bukan keuntungan pribadi ya teman-teman atau saudara-saudara. Itu sudah termasuk keuntungan untuk kita hidup di dalam arti. Jadi kita mati bagi Tuhan Yesus itu kita sudah berarti. Jadi kita sebagai umat manusia, umat Kristen, jadi kita kalau mati demi Tuhan Yesus, melakukan hal yang baik, misalnya kalian menolong orang, jadi itu sudah termaksud di dalam keinginan Yesus. Jadi kalian akan mati dengan keinginan Yesus, begitu.
Jadi Rasul Paulus memberikan hidup untuk Tuhan Yesus bukan karena di dalam penjara atau penganiayaan atau dalam kesusahan atau dia sebentar lagi akan meninggal, tetapi ketika dia berjumpa pribadi dengan Yesus, ditulislah dia mulai memberikan hidupnya untuk Yesus. Jadi di situ apa yang dia percaya kepada Tuhan Yesus, di situ dia sudah memberikan hidupnya demi Tuhan Yesus, begitu. Oleh karena itu Rasul Paulus yakin bahwa sisa hidupnya ia berikan kepada Yesus, dan di akhir hidupnya bukan kesia-siaan. Jadi saudara sekalian, dia memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak tidak mati dengan sia-sia, karena dia sudah memberikan hidupnya kepada Yesus dengan dengan melakukan hal-hal yang baik dan percaya kepada Yesus. Rasul Paulus sangat sadar bahwa waktu adalah nyawa. Dia sudah sadar waktu itu adalah nyawa. Itu kata Rasul Paulus, waktu adalah nyawa. Seperti pemuda yang saya bilang tadi, pendapat pemuda yang saya bilang tadi, pas saya lihat di video IG, dia berkata seperti Rasul Paulus, bahwa waktu adalah nyawa. Dia tidak menyia-nyiakan nyawanya untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak bermanfaat bagi ia. Jadi dia tidak melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak berkenan di mata Tuhan Yesus. Dia melakukan hal-hal yang penting di dalam kehidupannya, seperti beribadah, berdoa, memuji nama Tuhan. Itu sudah termasuk hidup dalam arti. Anak muda Kristen, pakailah hidup yang dikasihi Tuhan berikan, yaitu memberikan waktu kita bersekutu dengan Yesus. Tidak lupa berdoa hadapnya, tidak lupa membaca firman Tuhan Yesus. Maka hidup kita bukan hanya melewati hari, tetapi hidup penuh arti. Jadi kita beribadah, melakukan perjamuan, atau kalian berdoa, itu kalian sudah hidup di dalam arti. Jadi kalian melakukan beribadah, melakukan hal-hal yang baik, itu sudah termasuk di dalam hidup di dalam arti, bukan hidup tanpa arti. Jadi itu hidup, atau kalian bilang waktu adalah uang, bukan adalah arti, melainkan hidup karena arti. Kedua, kita masuk dalam kedua. Mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di tengah penderitaan dan ancaman kehidupannya. Rasul Paulus mengatakan, jiwa aku harus hidup di dunia ini. Itu berarti bagiku pekerjaan memberi buah. Bagi Rasul Paulus, ketika Tuhan belum mengizinkan dia mati di dalam penjara pada saat itu, maka itu berarti Tuhan ingin ia terus mengajarkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, yaitu untuk memberitakan Injil dan menguatkan iman jemaat. Jadi kita menyebarkan firman Tuhan dan melakukan apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita dan menyebarkan kemana-mana. Itu sudah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen, ya, melakukan perbuatan yang baik. Jadi di mana itu sudah termasuk di dalam juga hidup adalah arti. Sudah termasuk di dalam hidup adalah arti. Dan kalian bisa juga dapat di Khotbah Kristen Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Dengan tubuh kita artinya memakai tubuh kita untuk melayani Tuhan dan mengajarkan apa yang Tuhan berikan, bukan hanya kata-kata tetapi nyata dalam tubuh.
tindakan yang kita lakukan. Jadi Rasul Paulus berkata, bekerja memberi buah, yaitu melalui talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita, dan kita mengajarkannya dengan baik. Tuhan Yesus dalam hal ini bukan berarti kita semua harus melayani jadi hamba Tuhan Yesus di gereja. Jadi kita bukan berarti kita akan menjadi hamba Tuhan Yesus di gereja seperti pelayan khusus. Kita sebagai umat manusia juga berhak mengabarkan Injil kita kepada teman-teman kita atau anak-anak kita atau sahabat-sahabat kita. Kita bisa mengajarkan mereka juga tentang apa arti tentang firman Tuhan, dan kita bisa menyebarkan firman Tuhan kepada teman-teman kita yang lain. Bukan cuma pendeta atau guru agama atau pelayanan khusus, penatua. Nah, jadi kita juga berhak untuk memberikan firman Tuhan kepada teman kita atau sahabat-sahabat kita, di orang-orang terdekat kita. Jadi, menyebarkan firman Tuhan itu sudah termasuk di dalam hidup adalah arti. Nah, apa yang kita pilih dengan sisa hidup atau nyawa yang masih Tuhan berikan kepada kita? Hidup untuk Yesus atau hidup untuk kesenangan diri kita sendiri? Jadi, apa yang kalian pilih dengan sisa hidup atau nyawa yang masih Tuhan berikan kepada kita? Saya sebagai umat Kristen pasti saya pernah melakukan hal yang jahat juga, atau melakukan kesalahan. Karena saya manusia tidak luput dalam dosa, tetapi sebuah pengampunan dari Yesus Kristus pasti ada dalam kehidupan kita. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di mata Yesus, karena di mana kita ini adalah domba-dombanya. Jadi supaya hidup kita tidak mati sia-sia atau tidak mati tanpa arti, kita harus melakukan hal-hal yang baik supaya hidup kita akan berarti di mata Tuhan atau di mata orang lain. Jadi di mana firman ini memperkuatkan kita di dalam iman. Percaya kepada Yesus, maka kalian akan hidup adalah arti, dan hidup adalah harta kalian yang paling bagus dan paling kalian inginkan. Jadi firman ini sangatlah penting kita dengarkan dan kalian lakukan di hidup kalian setiap hari, karena di mana hidup kalian akan berarti jika kalian melakukan hal yang baik. Hidup yang berarti hanya hidup untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.